Gimana kak? Semuanya udah beres? Jadi kita nggak perlu pindah lagi kan dari sini? Rania, maafin kakak ya. Karena kakak kamu udah jadi ikut dalam semua masalah ini. Ya nggak apa-apa kak. Yang penting kan semua permasalahan udah selesai. Jadi sekarang kita bisa hidup tenang lagi. Oh iya kak. Tante yang pingsan tadi tuh Tante Nawang ya? Yang pernah kakak ceritain waktu itu kan? Iya, Tante Nawang adalah adiknya Papa. Jadi kita harus hormati dia karena Tante Nawang adalah keluarga kita sekarang. Oke? Ya aku agak aneh sih tiba-tiba punya tante. Agak canggung gitu. Soalnya kan Papa tuh nggak pernah ceritain tentang Tante Nawang. Jadi aku nggak tahu deh. Ya, gimana ya? Dulu tuh Papa sempat cerita sih sama kakak. Cuma kakak nggak tahu deh, apa Papa sempat cerita atau enggak sama kamu. Terus tuh bibir kamu masih luka loh, mau aku obatin lagi nggak? Nggak usah. Udah better sekarang aku pulang aja. Aku takut nanti tiba-tiba Rizky kesini lagi, terus Rizky lihat ada aku di sini. Oke? Karena aku nggak mau ngebahayain kamu, Mel. Nggak apa-apa kok, santai aja. By the way, makasih ya. Kamu udah lindungin aku tadi. Sama-sama. Jadi sekarang, kamu udah lihat sendiri kan? Siapa di antara aku atau Rizky yang udah ngasih kebohongan ke kamu? Bisa? It's okay. Hey, aku mau ngingetin kamu. Tolong kamu jangan kemakan lagi sama hasutannya Rizky. And I'm still love you. As always. Yaudah, tinggal ya. Ki, Mel? kamu tega ya bohongin aku? Mel, kok kamu datang-datang langsung bilang kalau saya bohongin kamu? Emangnya saya bohongin apa? Kamu ngarang kan soal cerita kamu yang tadi, yang Tristan nyerang kamu dan Tristan ngajakin kamu duel? Itu semua karangan kamu kan? Kenapa Mel bisa nanya kayak gini sama gue? Dia tahu dari mana kalau semua itu cuma karangan gue? Jawab, Ki. Kenapa kamu malah diem aja? Semua itu benar kan kalau misalnya kamu bohongin aku? Kenapa sih kamu harus ngarang cerita kayak tadi? Mel, mendingan kita ngobrol di dalam aja ya. Nggak enak kedengeran sama tetangga. Ya? Ayo, masuk. Kalian kalau butuh apa-apa,
ngomong aja sama om sama tante ya. Anggap aja om sama tante ini orang tua kalian. Ya kan, Pi? Ya. Ya. Iya Tante, tapi sebisa mungkin aku sama Rania nggak akan ngerepotin Tante kok sama Om Raymond. Tapi aku akan ingat apa yang kalian omongin. Rania juga minta maaf ya sama Tante kalau sempat jutek. Soalnya kan Rania belum tahu kalau Tante tuh tantenya Rania. Iya, Tante ngerti nggak apa-apa kok, Rania. Tapi Rania seneng banget ya Tante. Ternyata Kak Jody sama Rania tuh punya Tante dari garisnya Papa. Tante juga seneng banget, sayang. Ya, yang penting sekarang kita akur-akur ya. Karena Tante nggak mau keluarga kita ada yang berantem. Ya, aku juga maunya begitu Tante. Tapi gimana dengan Pangeran? Saya udah berusaha minta maaf sama dia. Ya mungkin memang berat buat Pangeran maafin saya. Padahal saya udah tulus banget loh mau minta maaf sama dia. Kamu sabar ya, Jody. Tante pasti akan bantuin kamu untuk ngebujuk Pangeran. Makasih Tante. Tapi nggak apa-apa kok kalau memang seandainya Pangeran masih belum bisa maafin saya. Yang penting kan Putri, Tante Nawang, dan Om Raymond udah bisa nerima saya. Iya. Ya udah kalau gitu kita bicaranya udah dulu ya. Terus kamu Jody jangan lupa kamu harus selalu jagain Rania. Pasti Tante. Dah. Bye Tante. Kak, aku seneng banget deh Kak. Ternyata kita punya Tante tuh yang kayak Tante Nawang. Orangnya baik banget, ya kan? Rania, sebaiknya kamu jangan terlalu senang dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Maksudnya Kak Jody ngomong gitu kenapa ya? Aneh banget sih. Masa orang mau senang harus ditahan-tahan? Bener kan, Ki? Kamu bohongin aku? Kamu ngarang cerita kan? Kamu yang ngunciin Tristan di gudang rooftop. Mel tahu dari mana kalau gue ngunciin Tristan di gudang rooftop? Ki, jawab aku dong, Ki. Jangan malah diem aja, bener kan kamu yang ngunciin Tristan? Jawab, Ki. Mel, mendingan kamu duduk dulu ya, biar saya jelasin semuanya. Oke, kamu bener. Saya emang kunci Tristan di gudang. Ya berarti bener dong kalau misalnya selama ini kamu udah bohongin aku. Mel, tapi saya punya alasan kenapa saya bisa ngunciin Tristan di gudang. Tristan tuh berkali-kali nyerang saya. Dia terus ngejar saya, padahal saya udah berusaha menghindar, sampai akhirnya saya pergi ke atas rooftop. Dia terus ngejar saya. Ya udah, akhirnya saya kunciin dia di gudang supaya dia nggak bisa nyerang saya lagi. Oke, Ki, kalau misalnya emang Tristan nyerang kamu, tapi kenapa kamu nggak babak belur? Lebih babak belur Tristan dibanding kamu. Mel, saya itu selalu ngeles pas Tristan nyerang saya. Tapi akhirnya saya kewalahan juga. Ya udah, saya nggak ada pilihan lain, saya pukul aja dia. Terus saya masukin dia ke gudang. Oke, Ki, kenapa kamu harus bohongin aku? Padahal aku dari tadi nyariin Tristan loh. Padahal kamu kan tahu kalau misalnya Tristan emang di gudang. Bahkan aku sampai telepon Pak Regar, kamu pun gak kasih tahu aku. Kenapa kamu malah diem aja? Kenapa sih kamu harus bohongin aku kayak tadi? Mel, oke, saya minta maaf ya. Saya minta maaf kalau saya udah bohongin kamu. Tapi saya terpaksa bohongin kamu karena saya takut Tristan nemuin kamu duluan. Terus dia menghasut kalau saya yang udah rekayasa semuanya. Ya, saya takut kamu lebih percaya sama Tristan dibanding saya. Padahal udah jelas-jelas dia yang nyerang saya. Omongan Tristan dan Rizky sama-sama meyakinkan. Sampai-sampai aku nggak tahu siapa di antara mereka yang bohong. Tapi kalau dipikir-pikir penjelasan Rizky barusan masuk akal juga. Semoga aja kali ini Mel bisa percaya lagi sama gue. Kalau enggak, gue nggak tahu lagi harus alasan apa ke dia.
bawa gue ke sini? Aku pernah nggak sengaja ngeliat mertua kamu tuh di sini sama Raisa. Dan aku amatin selama seminggu, ternyata mertua kamu sering ngajak Raisa tuh ke sini. Sampai segitunya loh. Karena aku pernah bilang sama kamu, aku akan selalu bantuin kamu. Kasih ya. Dan harusnya sih hari ini nih mertua kamu datang ke minimart ini. Tapi semoga beruntung ya, kamu bisa ketemu sama Raisa. Mau yang mana? Mau yang mana? Raisya, beneran Raisya di dalam sama mama. Cit, Cit. Kamu jangan terlalu excited kayak gitu. Takutnya mama mertua kamu kaget ngeliat kamu. Dan kamu gak boleh ketemu sama Raisa. Iya Raf, iya. Gue janji gue bakal memperbaiki emosi gue bakal tenang. Sekali lagi makasih ya Raf, lo udah bantuin gue. Gue udah kangen banget sama Raisya. Gue pengen peluk Raisya. Tenang ya. Ya, gue ke dalam ya. Citra? Kok kamu bisa ada di sini? Tadi aku nggak sengaja aku mau kesini Ma, aku mau beli air mineral tapi aku nggak sengaja lihat Mama sama Raisya. Aku boleh gendong Raisya sebentar nggak Ma? Aku udah kangen banget sama Raisya. Aku udah berusaha nahan emosi aku, nahan kangen aku Ma. Karena setiap hari, setiap malam aku yang selalu nidurin Raisya, aku selalu ada di samping Raisya. Please kali ini Ma izinin aku buat peluk Raisya ya. Boleh. Kamu boleh gendong Raisya. Raisya, sayang. Waduh.